Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran matematika kelas 7. Ini video bagian ketiga tentang perbandingan. Di sini nanti akan dibahas bagaimana menentukan perbandingan senilai dan bagaimana menyelesaikan soal atau masalah terkait perbandingan senilai. Oke, kita ikuti saja pembahasan selengkapnya. Menentukan perbandingan senilai. Untuk menentukan perbandingan senilai, kita bisa membuat ilustrasi atau tabel seperti berikut ini. Kita buat 4 daerah segi 4 ya. Ini saya beri nama A, kemudian ini B, ini C, dan ini D. Ketika nilai A menuju B ini semakin besar, maka nilai C ke D ini juga semakin besar. Atau sebaliknya, jika dari A ke B sesuai panah ini semakin kecil, maka dari C ke D juga akan semakin kecil. Sehingga dapat kita simbolkan atau kita notasikan dengan A per B sama dengan C per D. Inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Contohnya bagaimana? Perhatikan seperti ini. Ketika saya memiliki satu potong kue, saya harus membelinya seharga 1.000 misalnya. Maka ketika saya ingin membeli 5 potong kue, saya butuh berapa? Berarti kan butuh 1.000 kali 5 atau 5.000. Ketika saya memerlukan 10 potong kue, maka uang yang harus saya sediakan juga 10 kali 1.000 atau 10.000. Sekarang perhatikan, dari satu potong kue 5 dan 10 ini, kalau saya tarik garis panah ke bawah, maka nilainya adalah semakin besar. Demikian juga yang sebelah kanan, ya. Ketika banyaknya kue bertambah, maka banyaknya uang yang harus disediakan juga bertambah atau semakin besar. Jika kondisi perbandingannya seperti ini, maka ini disebut dengan perbandingan senilai. Sekarang perhatikan contoh 1. Seorang penjahit memerlukan 10 meter untuk membuat 8 potong baju. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, banyak kain yang diperlukan adalah, kita buat tabelnya seperti tadi dulu. Beri nama ya, ini banyaknya kain yang diperlukan, dan ini banyaknya baju. Ketika kita memiliki 10 meter, maka dapat dijadikan menjadi 8 potong baju. Nah, kalau ingin membuat 100 baju, jadi ini harus lurus ya, karena yang ditentukan ini 100 baju, berarti letaknya di sini. Berapakah kain yang diperlukan? Kita misalkan seperti tadi, misalnya ini A, ini B, ini C, ini D. Ya. Kita hitung di sini. Berarti karena ini adalah senilai, ya, dari mana senilai? Baju sedikit, uangnya juga sedikit, kainnya juga sedikit. Ya, semakin banyak baju yang dibuat, maka kain yang diperlukan juga semakin banyak. Ini adalah perbandingan senilai. Sehingga dapat kita tuliskan
A per B sama dengan C per D. Kita ganti 10 per B sama dengan 8 per 100. Kita kalikan silang. 8 kali B atau 8B sama dengan 100 kali 10. 8B sama dengan 1000. Boleh disederhanakan dulu, boleh ya. Sehingga B sama dengan 1000 dibagi 8. B sama dengan 1 ya, bukan 2, 125. 125 apa tadi yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah banyak kain yang diperlukan. Berarti di sini jawabnya 125 meter. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Untuk membuat 5 potong kue diperlukan setengah kilogram gula. Jika gula yang tersedia 2 kg, maka kue yang dapat dibuat sebanyak titik-titik. Sebanyak berapa potong? Nah, bersama dengan contoh 1, kita buat dulu tabelnya seperti tadi. Di sini yang diperlukan adalah gula ya. Jadi ini banyak gula misalnya, ini banyak kue. Dengan gula setengah kilogram, saya tulis ini boleh ya, setengah kilogram, maka akan dapat dibuat 5 potong kue. Jika gula yang tersedia 2 kg, berapa kue yang bisa dibuat? Kita misalkan seperti tadi, A, B, C, D. Gula semakin banyak, maka kue juga semakin banyak. Ini berarti perbandingan senilai. A per B sama dengan C per D. Ya, setengah per 2 sama dengan 5 per D. Kita kalikan silang. Setengah D sama dengan 2 kali 5. Ini bisa kita sederhanakan. Ya, dibagi setengah 1. 2 dibagi setengah adalah 4. Sehingga D sama dengan 4 kali 5 atau sama dengan 20. Yang ditanyakan tadi adalah berapa potong kue. Berarti ini jawabnya adalah 20 potong. Oke, mari kita lanjut ke contoh yang ketiga. Dina membuat minuman dengan cara mencampur sari buah melon, jeruk, dan apel dengan perbandingan sebagai berikut. Melon 200, ini dalam mililiter ya. 200 ml, jeruk 300 ml, dan apel 400 ml. Pertanyaannya, jeruk yang diperlukan untuk membuat 72 liter minuman adalah, nah, kita bandingkan dulu ya. Misalkan melon saya misalkan M, kemudian jeruk banding apel ternyata sama dengan 200 banding 300 banding 400. Ini kalau kita jumlahkan sama dengan 900 ml ya, 900 ml. Kalau kita jadikan liter, ini sama dengan
ini mililiter ya. Ini sama dengan 0,9 liter. Nah, kita buat tabel. Sekali mencampur antara melon, jeruk, dan apel ternyata menghasilkan 0,9 liter minuman. Ya, sehingga ini saya pisahkan, ini banyak campurannya dan ini minumannya. 0,9 liter itu satu kali mencampur. Nah, kalau ingin menghasilkan 72 liter minuman, harus berapa kali mencampurnya? Berarti ini, saya misalkan ini X. Berapa X? Ya. Berarti kita buat ini adalah perbandingan senilai. Berarti 1 per X sama dengan 0,9 per 72. Saya kalikan silang, 0,9 X sama dengan 72 kali 1 ya, nggak pengaruh. Sehingga X sama dengan 72. 0,9 itu adalah 9 per 10. Kalau kita balik jadi perkalian, berarti ini kali 10 per 9. Ini kita bagi 9, sehingga didapat 8 kali 10 atau 80. Jadi untuk membuat 72 liter itu dibutuhkan 80 kali mencampur antara melon, jeruk, dan apel. Sehingga untuk mencari banyak jeruk yang diperlukan, saya misalkan C itu ya, tinggal kita bandingkan. Dalam satu kali mencampur itu ternyata butuh 300 ml atau kalau kita jadikan liter adalah 0,3. Dalam satu campuran itu totalnya 0,9 liter ya. Dikali banyaknya kita melakukan campuran untuk memperoleh 72 liter, berarti dikali 80. 0,3 per 0,9 itu bisa disederhanakan menjadi 1/3. Berarti banyak jeruk yang diperlukan itu adalah 80/3. Atau sekitar mendekati ya. Berapa ini kalau dibagi? 26,67 liter jeruk. Itu ya, semoga bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Membuat saus sendiri lebih dijamin sehat dan higienis. Pada gambar berikut disajikan resep untuk membuat saus tomat dan saus sambal. Masing-masing resep ternyata dapat menghasilkan 4 botol saus. Ya. Pertanyaannya, berdasarkan gambar di atas, tentukan pernyataan dalam tabel di samping salah atau benar. Nah, ada 3 pernyataan atau pertanyaan ya. Yang pertama, kita bahas satu persatu. Untuk membuat 12 botol saus tomat ya, diperlukan 9 sendok makan maizena. Kita lihat resepnya. Kita bandingkan ya. Kita buat tabel seperti tadi. Ini botol sausnya, saus dalam botol ya. Untuk membuat 4 botol kan 1 resep. Nah, maizena. Maizena satuannya dalam sendok makan ya. Untuk membuat 1 resep itu butuh 3 sendok makan.
Ya, butuh 3 sendok makan maizena. Kalau ingin membuat 12 botol, berapa maizena yang diperlukan? Saya misalkan ini X bandingan senilai, sehingga kita buat perbandingannya 4/12 sama dengan 3/X. Kali silang 4X sama dengan 12 kali 3. Saya bagi 4 1, ini bagi 4 3, sehingga ini 3 kali 3. X sama dengan 9. Sehingga pernyataan yang pertama, untuk membuat 2 botol saus tomat diperlukan 9 sendok makan maizena, adalah pernyataan yang benar. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dan ketiga. Saya cuplikan kembali resepnya. Nah, sekarang kita bandingkan antara saus sambal, kemudian cabai keriting dan bawang putih. Kita buat tabelnya ya, 3. Saus sambal, ini cabai keriting, dan ini bawang putih. Saya singkat ya. Ternyata untuk membuat satu resep tadi menghasilkan 4 botol. Butuh cabai keriting 100 gram. Satuannya gram. Kemudian butuh bawang putih sebanyak 50 gram. Pertanyaannya, berapa yang dibutuhkan ketika membuat 6 botol? Misalkan ini X, ini Y. Kita menghitung 2 kali ya. Kita hitung X terlebih dulu. 4/6 sama dengan 100/X. 4X sama dengan 6 kali 100. Ini bisa kita bagi. X sama dengan 6 kali 25. X sama dengan 6 kali 25 itu 150 gram cabai keriting. Ternyata di situ tertulis 200. Berarti perlukah kita menghitung bawang putihnya? Tidak perlu ya, karena sudah salah, berarti ini bernilai salah. Kalau mau dicek bawang putih, silakan, nggak apa-apa. Kalau kita cek gimana? Berarti 4/6 sama dengan 50/Y. 4Y sama dengan 6 kali 50. Ini pakai 2 ya. 2Y sama dengan 3 kali 50. Bagi 2, 25 berarti 75. Bawang putih betul, tapi cabai keritingnya salah, sehingga bernilai salah. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, untuk membuat 20 botol saus tomat dan 10 botol saus sambal diperlukan 3,75 liter air dan 10 sendok makan cuka. Resepnya kan tadi sama ya, kebutuhannya sama antara 20 botol saus tomat dan 10 botol saus sambal. Tadi kan kebutuhan airnya sama, termasuk kebutuhan cukanya. Berarti ini langsung kita buat tabel seperti ini. Saus ya, saus kedua-duanya berarti 20 tambah 10 itu 30 ya. 20 tambah 10. Kemudian kebutuhan air, ini air dan ini cuka. Setiap satu resep ternyata tadi butuh berapa tadi? Air 500 ml. Bisa saya taruh bawah ya, enggak masalah. Jadi satu resepnya
butuh air 500 liter. Sedangkan cukanya 2 sendok makan. Satuannya berbeda ya. Cuka sendok makan, airnya dalam mililiter. Nah, berapa air yang dibutuhkan ketika membuat 30 botol? Misalnya ini X dan ini Y. Tidak masalah ya, kita balik ini 4-nya di atas tadi. Sekarang kita taruh 4-nya di bawah. Sama saja. 30 per 4 sama dengan X per 500. Kali silang 4X sama dengan 500 kali 30. Ini bagi 4 saya 1, ini bagi 4 125 kali 5 375 ya, 375 mililiter. Kalau kita jadikan liter, ini 3,75 liter. Betul ya untuk air. Sedangkan untuk cuka berarti 30 per 4 sama dengan Y per 2. 4Y sama dengan 2 kali 30 bagi 2 2Y sama dengan 5. 2Y 30 ya, 2Y masih 30, sehingga Y-nya sama dengan 15. Harusnya cukanya 15, di situ tertulis 10, berarti salah. Nah, ini adalah contoh KKM seperti ini ya, jadi harus literasinya ya. Literasi harus bagus, membaca keterangannya, stimulusnya dengan baik. Kemudian harus paham juga numerasinya, matematikanya, perhitungannya. Gitu ya. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Oke, sekarang kita masuk bagian terakhir, yakni menggambar perbandingan senilai. Membuat grafik perbandingan senilai. Perhatikan contoh berikut. Tabel berikut menunjukkan waktu yang ditempuh Andi dalam perjalanan. Disimbolkan dengan X ya. Dan jarak yang ditempuhnya disimbolkan dalam Y. Asumsikan Andi berkendara dengan kecepatan konstan. Konstan itu tetap ya. Gambarlah grafiknya dan tentukan jarak yang ditempuh Andi setelah berkendara selama 6 jam. Tabelnya seperti ini. Dalam waktu 1 jam, kita baca tabel ya. 1 jam ternyata jarak yang ditempuh 40. 2 jam 80. 3 jam 120. Ini selisihnya sama ya, selisihnya 40 km dalam setiap jamnya. Berarti ini perbandingan senilai. Kita buat grafiknya. Membuat grafik itu pada dasarnya menggambarkan isi tabel ini ke dalam koordinat kartesius. Kita buat koordinat X dan Y. Sumbu X, ini sumbu Y. X tadi menggambarkan atau mewakili waktu. Waktu itu biasanya simbolnya T. Ya, atau waktu aja ya, karena ini disimbolkan X. Waktu, saya tulis waktu saja. Waktu. Kemudian yang sebelah horizontal, yang vertikal ya, yang horizontal waktu, yang vertikal adalah jarak. Ini jarak. Jarak dalam kilometer. 1 jam menempuh jarak 40 km. Sini ya. Kemudian 2 jam menempuh jarak 80 3 jam
menempuh jarak 120. Kita hubungkan. Nah, inilah grafik perbandingan senilai dari masalah di samping. Nah, pertanyaan selanjutnya, tentukan jarak yang ditempuh setelah Andi berkendara selama 6 jam. Di sini kalian boleh melanjutkan ya. Di sini dilanjutkan 4, 5, 6. Di sini juga dilanjutkan, berarti kalau 4 jam berarti ini tambah 1 lagi, tambah 40 berarti ya 160, tambah 1 lagi 200, tambah lagi 240. Jadi selama 6 jam jarak yang ditempuh 240. Atau kalian bisa menggunakan perbandingan seperti tadi, tabel tadi. Ya, jaraknya tadi ini X, ini Y. Waktu X, jaraknya disimbolkan Y. 1 ternyata 40. Kalau 6 jam, berapa? Y-nya berapa di sini? Ya. Jadi 1/6 sama dengan 40 per Y. 1 kali Y, berarti Y-nya 6 kali 40. 240. Jadi, jarak yang ditempuh setelah berkendara 6 jam ini sepanjang 240 kilometer. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang terakhir. Manakah grafik berikut yang bukan merupakan grafik perbandingan senilai? Grafiknya ada 4. Yang A seperti ini, kemudian yang B, C, dan D. Ini soal di buku siswa ya. Kira-kira manakah yang bukan merupakan perbandingan senilai? Kita perhatikan saja grafiknya. Kalau kita ambil nilai X dari kecil, kemudian kita bandingkan dengan yang X bernilai besar, maka grafiknya harus naik, nilai Y-nya harus naik. Seperti ini, misalnya negatif 1 ternyata Y-nya negatif 3. Kalau 0, 0 ya. Sedangkan kalau 1 nilainya 3. Bandingkan negatif 3, 0 dan 3. Kan naik ya, dari negatif 3, 0 ke 3. Berarti yang seperti ini adalah grafik perbandingan senilai. Demikian juga yang C dan D. Kita bandingkan dengan yang B. Sekarang yang B. Kalau saya ambil nilai dari X sama dengan negatif 2, ternyata nilainya sama dengan 4 ya. Kalau kita baca ini 4. Negatif 1 nilainya 1. Ketika 0 nilainya 0. Ketika 1 ternyata naik lagi. Jadi nilai Y-nya dari tinggi, dari tadi 4, kemudian 1, turun jadi 0, ternyata balik lagi 1, kemudian 4 ya. Berarti kalau seperti ini bukan perbandingan senilai. Yang B ini nanti kita sebut dengan grafik persamaan kuadrat. Akan kita bahas di kelas 9. Jadi jawaban dari soal ini yang mana tadi? Yang bukan merupakan grafik perbandingan senilai adalah grafiknya mana? Grafik B. Oke, jelas ya? Nah, demikian pembahasan tentang perbandingan senilai. Silakan dipelajari lebih lanjut. Tetap semangat belajar. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.